Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik lonceng di sebelah kanan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat, saksikan apa yang akan saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya, baik di sini saya akan membahas mengenai bimbingan konseling, yaitu dengan tema kebiasaan menyontek di kalangan pelajar. Kenapa ini harus dibahas? Karena ini sangat penting untuk masa depan para remaja atau para pelajar, sehingga ketika dia belajar atau ketika dia ingin sukses, maka dia harus menghindari kebiasaan menyontek agar ketika dia menjadi orang yang berhasil dengan hasil karya sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian dari menyontek itu. Ya. Nah, cheating atau menyontek diartikan sebagai tindakan bohong, curang, penipuan guna memperoleh keuntungan tertentu dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Itu jelas. Kenapa demikian? Karena apabila kita menyontek itu sama saja kita berbohong, berbuat curang, atau bahkan bisa menipu juga. Dan bahkan itu saja, ketika kita menyontek, membiasakan kita untuk menyontek, justru itu akan mengorbankan kepentingan orang lain. Nah, cheating atau mencetek juga seringkali dipahami dan merupakan sikap pecundang yang menginginkan hasil paling bagus tanpa harus bersusah payah. Apabila kita terbiasa menyontek ya, atau melihat hasil karya teman, justru itu akan membuat kalian akan terganggu ketika dalam pembelajaran. Ya, hasil paling bagus tanpa harus bersusah payah. Jadi akhirnya ketika ingin nilai bagus, nilainya pingin bagus, akhirnya dia berniat untuk menyontek. Maka itu harus dihindarkan, agar ketika kalian sudah paham dengan pembelajaran, kalian tidak diharuskan untuk menyontek, agar kalian lebih paham apa yang kalian pelajari. Selanjutnya, secara psikologis, mereka yang melakukan perilaku menyontek itu pada umumnya memiliki kelemahan dalam perkembangan moralnya. Mereka belum memahami dan menyadari mana yang baik dan buruk dalam berperilaku. Nah, selain itu, perilaku menyontek boleh jadi disebabkan pula oleh kurangnya harga diri dan rasa percaya diri atau ego weakness. Padahal kedua aspek psikologi inilah yang justru lebih penting dan harus dikembangkan melalui pendidikan untuk kepentingan keberhasilan masa depan siswanya. Apa yang dia pelajari, akhirnya dia memiliki banyak alasan untuk menyontek. Selanjutnya, yaitu kurang mengerti arti dari pendidikan. Selanjutnya, adanya kesempatan atau pengawasan tidak ketat. Takut gagal karena bersangkutan merasa belum siap menghadapi ujian dan tidak ingin mengulang. Tidak percaya diri sehingga tidak yakin pada jawaban sendiri. Itu juga sebagian dari alasan menyontek seseorang. Selanjutnya, yaitu dampak yang timbul dari praktik menyontek yang secara terus-menerus dilakukan akan mengakibatkan ketidakjujuran. Artinya berbohong. Di sini sudah digambarkan bahwasannya menyontek menyiapkan generasi koruptor masa depan. Nah, jika tidak, niscaya akan muncul malapetaka, yaitu peserta didik akan menanam kebiasaan berbuat tidak jujur yang pada saatnya nanti akan menjadi kandidat koruptor. Jangan sampai para generasi remaja jangan sampai membiasakan menyontek dari berbagai apapun itu, baik menyontek berupa ketika pelajaran, menyontek ketika hal-hal yang tidak diinginkan. Itu harus kita hindari. Alasan selanjutnya, nah selain itu, kebiasaan menyontek juga akan mengakibatkan seseorang itu tidak mau berusaha sendiri dan selalu mengandalkan orang lain. Nah, sehingga siswa tersebut tidak mau mempergunakan otaknya sendiri, dan tentu saja akan muncul generasi-generasi yang bodoh dan tidak jujur. Bahkan yang lebih parah lagi, pendidikan tidak akan maju apabila seseorang atau di remaja masa kini membiasakan menyontek atau membiasakan mengandalkan orang lain. Selanjutnya itu dampak menyontek. Pertama, yaitu malas belajar. Malas belajar. Orang yang suka menyontek tidak akan punya motivasi belajar yang tinggi.
Mereka justru semakin malas belajar dan mengandalkan contekan ketika menghadapi ujian, yang akhirnya malas untuk belajar. Akibatnya sangat jelas. Pelajar dan mahasiswa seperti ini mungkin bisa dapat dinilai bagus, tapi pasti tidak bisa menguasai ilmu yang seharusnya mereka tahu. Karena tergantungnya dengan orang lain, remaja saat ini tidak akan mungkin dan tidak akan bisa dapat nilai bagus, tapi pasti tidak bisa menguasai ilmu yang seharusnya mereka tahu. Yang harusnya kita fokus ke satu pembelajaran itu, karena ada teman yang lebih pintar, akhirnya dia mengandalkan orang lain untuk menyontek hasil karyanya. Apabila kita terbiasa menyontek, maka kebiasaan berbohong itu akan terbiasa kita lakukan. Menyontek memerlukan kebohongan untuk mensukseskan misinya. Jelas ya, karena orang yang biasa menyontek akan biasa pula berbohong. Mereka menjadi orang yang terbiasa tidak jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Tentu kebiasaan berbohong ini akan sangat berbahaya karena mereka bisa menjadi orang yang tidak dipercaya perkataan dan perbuatannya. Tukang nyontek itu orang yang tidak percaya diri. Semakin sering dia menyontek, semakin berkurang rasa percaya dirinya. Kalau dia bisa mengerjakan sendiri, semakin kita tidak percaya diri, semakin pula kita untuk sering menyontek. Jika terbiasa menyontek, maka akan ketergantungan kepada orang lain atau catatan. Hal ini akan dirasakan setelah menyontek yang pertama, maka akan ketergantungan pada ujian selanjutnya. Karena tidak bisa, ketika ujian selanjutnya dia punya cara untuk bagaimana caranya menyontek dengan baik dan tidak ketahuan oleh pengawas. Ini juga dapat menghancurkan kreativitas kita. Yang tadinya kita punya pemikiran bahwasanya pembelajaran seperti ini, dan akhirnya karena dia melihat temannya selalu nyontek, karena dianya terbiasa menyontek, akhirnya kreativitas yang dia miliki hilang begitu saja. Selanjutnya, katakan pada siswa, jika segala sesuatu dengan kejujuran, tampilkan sosok dan sikap seorang guru yang dalam keseharian di sekolah, bahkan di rumah, tidak suka menyontek dan mengedepankan kejujuran dalam hal apapun. Usahakan ini akan diidentifikasi oleh siswa dan menjadi teladan yang baik. Selanjutnya, berikan wawasan bahaya menyontek. Berikanlah penjelasan tentang keburukan menyontek kepada siswa. Tanamkan pada anak bahwa menyontek itu takkan menyelesaikan masalah. Alih-alih menyelesaikan masalah, kalau dibiarkan terus-menerus, bagaimana anak akan menjadi pandai dan rajin belajar kalau untuk mendapatkan nilai baik cukup dengan menyontek? Lebih baik nilai jelek, lebih baik hasil buruk daripada hasil menyontek dengan nilai yang terbaik. Karena apabila seorang pelajar yakin dengan hasilnya, walaupun nilainya jelek, justru itu yang membawa dan membuat kalian menjadi semakin yakin dengan diri kalian. Para remaja, jangan dibiasakan untuk menyontek. Lanjutnya, yaitu diberikan motivasi. Bantulah siswa untuk menemukan jalan keluarnya dan berikan motivasi jika siswa merasa tidak siap untuk menghadapi tes dan merasa takut gagal. Yakinlah bahwa siswa tidak mengerjakan sesuatu tanpa menyontek. Yakinlah pada siswa dengan menganggap dirinya paling pintar di antara teman lain, sehingga siswa bisa mengurangi rasa minder dan membuat siswa pelan-pelan meninggalkan kebiasaan menyontek. Membangkitkan rasa percaya diri siswa, memberikan mereka berpikir lebih realistis dan tidak ambisius, menumbuhkan kesadaran hati nurani, belajar menerima kekurangan hidup sebagai bagian proses perkembangan yang harus dilewati, membuat cara belajar yang menarik bagi diri sendiri. Berikanlah motivasi kepada anak. Selanjutnya yaitu menyontek itu dosa. Ya jelas, menyontek itu sama saja kita berbohong. Di sini ya di dalam gambarnya, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Jika Anda tukang menyontek, maka Anda adalah calon koruptor, pemalas, curang, tidak jujur, penipu, dan tidak menghargai diri sendiri.
Tanamkan kebenaran firman Tuhan bahwa menyontek itu adalah perbuatan dosa. Pasang slogan anti mencontek atau kata-kata untuk menanamkan kejujuran pada siswa. Pasang tempat-tempat yang sering dilalui siswa dan mudah dilihat sehingga mereka merasa untuk selalu diingatkan. Selanjutnya itu menegur langsung. Memberi teguran langsung kepada siswa yang menyontek lebih baik daripada membiarkan pura-pura tidak mengetahui perbuatan menyontek siswa. Apabila siswa nyontek, maka tegurlah agar mereka merasa ketakutan. Itu saja yang dapat